ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Jadi niat sesuatu baik itu tidak membuat hal itu menjadi baik. Apalagi kalau niatnya sudah jelek. Yang niat baik saja tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu jelek. Walaupun baik tujuannya. Iya, pada waktu itu ada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mendatangi Rasul, yang mendatangi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya bagaimana amalan Nabi SAW di rumah beliau. Iya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah salat malamnya begini, ini ibadah beliau dan seterusnya. Kemudian di antara mereka berkata, kalau seandainya Rasulullah beribadah modelnya seperti itu banyaknya, maka mulai sekarang saya tidak akan pernah tidur, saya akan terus salat malam. Yang lain berkata, mulai sekarang saya akan terus berpuasa, tidak berbuka-buka. Yang lain berkata, saya akan terus membujang agar bisa fokus dengan ibadah. Ya, apa kata Nabi SAW? Apa kata Rasulullah setelah Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW? Rasulullah SAW berkhutbah. Ya, dan beliau berkata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Orang ingin sholat malam lebih banyak, tidak tidur-tidur. Iya, dia ingin puasa terus menerus, tidak berbuka. Ya, dia ingin fokus dengan ibadah, tidak menikah. Rasulullah mengatakan apa? Ya, man raghiba an sunnati, barang siapa yang dia benci dengan sunnahku. Nah, amalan yang dilakukan adalah amalan yang ada sunnahnya. Salat malam ada sunnahnya atau tidak? Ada. Puasa ada sunnahnya atau tidak? Ada. Ibadah yang banyak ada sunnahnya atau tidak? Ada. Tetapi ketika kadarnya melebihi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan inilah orang yang membenci sunnahku. Nah, bagaimana lagi kemudian seseorang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya sama sekali? Kan begitu. Yang ada contohnya saja, tetapi dia menambah kadar apa yang telah dilakukan oleh Nabi, Rasulullah menghukumi sebagai orang yang membenci sunnah beliau. Nah, apalagi saya ulangi, orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Nabi SAW? Dan ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang namanya ibadah, yang namanya amalan itu harus sesuai dengan Rasulullah dari ibadahnya itu sendiri. Ya, dan jumlahnya dan caranya. Karena Rasulullah tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang suatu ibadah, kemudian kita diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah ibadah, juga mengajarkan kepada kita caranya bagaimana, waktunya kapan, bentuknya bagaimana. Bukan hanya sekedar zikirlah kalian. Udah, masing-masing orang bebas untuk berzikir dengan caranya. Berselawatlah kalian, kemudian seseorang bebas untuk berselawat semaunya. Berdoalah kalian, kemudian dia bisa menciptakan doa-doa apa yang dia inginkan. Tidak. Tapi hal yang dianjurkan oleh Rasulullah dari ibadah-ibadah itu semuanya harus ada contohnya.